Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin, nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ana wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 30 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Allamah Al-Faqih Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah, karya dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan Ittihafu Al-Qari bit Ta'liqati ala Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Dan alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah masuk kepada pembahasan pada kaidah yang ke-6 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wahdzar sighar al-muhdatsat min al-umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, al-muhdatsat, walaupun hal itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap remeh, dianggap sebelah mata. Ini merupakan kebiasaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Biarkan saja, tidak perlu diingkari, tidak perlu disebut sebagai satu kebid'ahan, tidak perlu disebut sebagai satu hal yang muhdats. Contoh misalkan menggunakan tasbih, remeh di sebahagian pandangan kaum muslimin. Akan tetapi hal tersebut merupakan perkara muhdats, perkara yang baru, yang mana perkara yang baru masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Begitu pula amalan yang dianggap remeh, misalkan setelah salat berjamaah di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka membaca zikir dan doa secara berjamaah, dianggap satu hal yang ringan, bahkan dianggap satu hal yang baik, mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, dianggap remeh. Maka hal ini tidak dibenarkan di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, karena disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, wahdzar sighar al-muhdatsati minal umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru, walaupun hal itu adalah satu hal yang kecil. Fa inna sighar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibaran. Karena perbuatan bid'ah, perbuatan al-muhdats yang besar itu semuanya akan bermula dari sesuatu yang kecil, bertingkat akan menjadi perkara yang besar, dan mungkin menjadi akidah bid'iyah, akidah ad-dhalal, penyimpangan yang dia miliki ketika dia sudah sampai kepada taraf berani menyatakan Abu Bakar wa Umar kafiran wal iyadzu billah. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang yang kafir. Ini awal mulanya bid'ah yang mereka lakukan kecil, mendahulukan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Itu dulu akidah dari kaum Syiah. Dan ini sekaligus mengingatkan kita kepada faedah yang ada di sisi para imam al-muhadditsin, apabila mereka menyebutkan di sebahagian kutubur ruwah, biografi dari para perawi hadis, akan disebutkan kalau orang tersebut memiliki pemikiran Syiah. Wa fir rajul at-tashayyu' atau wa fihi at-tashayyu'. Ini disebutkan dalam kutub At-Tarajim, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang selainnya. Orang ini memiliki pemikiran tasyayyu', artinya memiliki pemikiran Syiah. Apa yang dimaksudkan dalam perkara ini? Pemikiran Syiah yang dimaksudkan bukannya seperti yang tersebar sekarang dari akidah Syi'iyah, yang benar-benar mengatakan Ummul Mukminin kafirah,
Ummul Mukminin berada di an-nar wal iyadzu billah. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak seperti itu. Perawi di zaman dahulu, terlebih di zaman tabi'in, atba' tabi'in, ketika mereka disebutkan memiliki pemikiran tasyayyu', memiliki pemikiran Syiah, maksudnya adalah mereka lebih condong mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhuma. Hanya sekedar mendahulukan, mengutamakan dalam martabah, dalam manzilah Khulafa ar-Rasyidin yang telah kita ketahui, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sesuai dengan kesepakatan ahli sunnati wal jamaah. Dan Nabi SAW pun menyebutkan keutamaan Abu Bakar lebih daripada Umar, keutamaan Umar lebih daripada Utsman, keutamaan Utsman bin Affan lebih daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Akan tetapi kaum Syiah tidak menginginkan hal tersebut. Yang mereka inginkan tetap yang namanya Ali bin Abi Thalib yang memiliki keturunan darah dari Nabi SAW, keturunan nasab dari Ar-Rasul SAW, harus lebih mulia daripada Utsman ibnu Affan. Dimulai dari hal yang kecil. Akidah mereka, keyakinan mereka hanya mendahulukan, mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman ibnu Affan. Terus berkembang sampai di zaman sekarang, bukan lagi mendahulukan Ali bin Abi Thalib terhadap atau daripada Utsman ibnu Affan, akan tetapi mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah dan menjadikannya sebagai seorang imam, bahkan lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya malaikat Jibril khanat, telah berkhianat, yang Allah meminta untuk menyampaikan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib, diselewengkan hal tersebut kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini diantara keyakinan mereka yang sudah sangat ekstrim. Intinya apa? Intinya bermula dari satu hal yang kecil, hanya mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan, yang akhirnya sampai sekarang mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan Ali sebagai seorang yang berhak untuk disembah, wal iyadzu billah. Begitu pula apa yang telah kita sebutkan dalam penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau menyampaikan hadza huwa alladhi ya'simu minal bid'ah. Yang bisa menjaga kita, membentengi kita dari kebid'ahan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Sebelumnya tentu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memang dituntut untuk banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hati ini di atas ajaran agamamu. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua yang bisa membentengi kita dari kebid'ahan, fitnah yang terjadi di akhir zaman ini adalah ilmu yang bermanfaat. Wa hadza yahtaju ila ta'allum wa tafaqquhin fi dinillah. Maka kalau yang berkaitan dengan poin kedua ini, kita membutuhkan ta'allum dan tafaqquh fi dinillah atau fi dinillah. Kita membutuhkan untuk belajar, terus mendalami, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena itu, lamma kana salafu afqahul ummah, ketika kita mengetahui sepakat para salaf, yakni sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, mereka adalah umat yang paling berilmu. Kanu ashadda hadzaran minal bid'ah. Wa ala ra'sihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat keras dalam memperingatkan umat ini dari kebid'ahan. Wa ashadda tahdziran minal bid'ah li'ilmihim bima tajurruhu ilaihi. Karena mereka telah mengetahui apa yang mengakibatkan dari kebid'ahan tersebut, yakni seorang hamba yang paling parah akan keluar dari ajaran Islam, akan menganggap Nabi SAW seorang yang telah berkhianat, wa'iyadzubillah. Maka karena hal inilah mereka benar-benar memperingatkan kaum muslimin untuk menjauhi yang namanya kebid'ahan, baik yang berkaitan dengan i'tiqad, aqidah, ataukah yang berkaitan dengan amaliyah. Karena kebid'ahan itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi i'tiqadiyah,
dan yang kedua dari sisi al-amaliyah. Kalau bid'ah min haits al-i'tiqadiyah, ya kebid'ahan yang ada di keyakinan mereka, keyakinan Syiah, keyakinan kaum Khawarij. Kalau keyakinan kaum Khawarij, Ali bin Abi Thalib telah kafir, keluar dari Islam. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Begitu pula bid'ah al-amaliyah yang ada di sisi kaum Sufiyah, yang mereka adalah orang-orang yang suka membuat-buat perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kondisi as-salaf. Sempat kita isyaratkan wa ala ra'sihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketegasan Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengingkari kebid'ahan, ketika mengingkari sesuatu yang tidak beliau yakini, yang tidak beliau dapatkan ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala, sangatlah jelas. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kaum Khawarij, kilabu ahlin nar. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari kaum Majusi atau kaum al-Murji'ah, majus hadhil ummah, kaum Majusi yang umat ini. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kaum al-Murji'ah. Begitu pula kepada kaum Khawarij dalam lafaz yang lain, syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jeleknya orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan disangka ini bukan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa Nabi berkata kotor? Nah, hati-hati. Yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi apa ucapan Rasul? Syarrul qatla, sejelek-jelek bangkai tahta adimis sama. Ini kepada kaum Khawarij. Sejelek-jelek bangkai yang ada di bawah kolong langit. Karena beliau asyadda ta'dziran minal bid'ah. Beliau tidak rela agama Allah yang sudah murni ini, sudah sempurna ini dicampur aduk dengan keyakinan-keyakinan takfir yang tidak ada di zaman beliau, yang tidak pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka kaum Sufiyah yang mengingkari sebahagian Ahlus Sunnah atau Salafiyun atau bahasa mereka dengan Al-Wahhabiyah yang selalu mereka berikan tuduhan-tuduhan dusta, berucap dengan ucapan yang kasar, suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, suka mengkafir-kafirkan orang lain, dan yang seterusnya dari segala macam tuduhan yang ada di sisi mereka. Maka silahkan mereka mendalami apa yang ada dari Nabi SAW berupa tahdzir, peringatan dari beliau SAW kepada kebid'ahan dari sisi i'tiqad, akidah al-Khawarij, akidah al-Murji'ah, dan akidah yang lainnya. Bagaimana Nabi SAW melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa untuk ditoleransi. Tidak bisa untuk ditoleransi. Ini penyimpangan yang jelas. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan gelar-gelar yang jelek kepada mereka. Tujuannya apa? Tanfir, agar kaum muslimin lari dari kejelekan mereka, kesesatan mereka, penyimpangan mereka, tidak tertipu. Karena yang namanya kaum Khawarij, kaum Syiah, tidak akan pertama kali di majelis mereka secara terang-terangan kami tidak cinta kepada Ali bin Abi Thalib misalkan. Kaum Khawarij tidak secara terang-terangan mengatakan hal tersebut. Di awal majelisnya, majelis pertama, kedua, ketiga, mereka memiliki sebuah hakikat, sebuah pergerakan yang namanya tanzimus sirri, pergerakan rahasia. Ini khususnya pada kaum Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya dari zaman kita sekarang ini. Mereka memiliki makar, tanzimus sirri. Targetnya apa? Mengumpulkan seluruh generasi muda kaum muslimin, mencuci otak-otak mereka agar mereka bisa bergabung dengan kelompok Khawarij tersebut. Kalau bahasa sebagian para a'immah di zaman kita sekarang ini, neo Khawarij, Khawarij gaya baru. Karena yang dijadikan target oleh mereka adalah merusak pemikiran muda kaum muslimin, generasi muda dari kaum muslimin, agar mereka itu masuk dan bergabung di tengah-tengah mereka. Karena kaum Khawarij memiliki target untuk memperbanyak kuantitas, yang penting jumlah mereka banyak. Ini yang mereka targetkan. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Yang ditargetkan oleh Ahlus Sunnah adalah menyampaikan kualitas Al-Quran, Sunnah, dan Fahmus Salaf. Akan tetapi yang namanya kaum yang berada di sisi Ahlul Bid'ah wad Dhalal, mereka senantiasa akan membungkus kebusukan-kebusukan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, akidah-akidah batil yang ada di sisi mereka dengan sesuatu yang namanya al-haq, dengan sesuatu kebenaran.
Mereka tidak akan terang-terangan untuk menyampaikan kesesatan itu secara langsung. Nanti diselipkan di pertengahan majelis, di pertengahan pertemuan rahasia mereka, itu diselipkan nanti. Kalau dari awal secara terang-terangan tidak akan dibuka oleh mereka. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Al-fitanu, yang namanya fitnah, idza ishta'alat fa innaha ta'ti 'ala ar-ratabi wal yabisi. Yang namanya fitnah apabila telah besar, ini isyarat dari Syekh Al-Fauzan. Yang namanya fitnah itu awal mulanya kecil, dan akan datang masanya fitnah itu akan membara. Fitnah itu akan besar. Seperti kebid'ahan tadi, kita anggap remeh kebid'ahan kecil, akhirnya menjadi besar. Akidah batilah kecil, akhirnya besar. Yang awalnya menganggap Ali lebih mulia dari Utsman, akhirnya menganggap Ali sebagai titisan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Idza ishta'alat, yang namanya fitnah kalau sudah merebak, kalau sudah tersebar, kalau sudah membara fitnah tersebut, fa innaha ta'ti 'ala ar-ratabi wal yabisi. Fitnah itu akan datang kepada ar-ratab wal yabis. Mana dari ar-ratab wal yabis ini isyarah ma'nawiyah yang ada di sisi beliau. Hafizahullah wa ra'ah. Ar-ratab wal yabis maksudnya adalah kathratul khair wa qillatil khair. Seorang yang baik dan seorang yang buruk. Namanya fitnah tidak akan memandang orang. Oh, ini orang yang baik, ini orang yang soleh, rajin sholat 5 waktunya, rajin taklimnya, rajin tamasuknya dengan sunnah Nabi, berpegang teguh terus. Akhirnya jauh dari fitnah. Fitnah tidak akan mengejar dia, tidak. Kathratul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkhair. Ataukah yabis, qillatul khair, orang yang sedikit kebaikannya. Orang yang fasik, orang yang selalu bermaksiat, ini yang dikejar oleh fitnah, yang diburu oleh fitnah. Tidak. Yang namanya fitnah tidak akan membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang namanya fitnah akan mencari mangsa, akan mencari korban. Siapapun dia, orang yang baik, orang yang jelek, akan dikejar oleh yang namanya fitnah. Terutama ketika fitnah itu sudah merebak, fitnah itu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ta'ti 'alal kabiri was-shaghir. Dan fitnah itu datang kepada mereka orang-orang yang tua, begitu pula anak-anak muda. Tidak pandang usia. Yang namanya fitnah. Ta'ti 'alal ulama wa 'ala ghairihim. Begitu pula fitnah datang kepada mereka para alim ulama dan kaum awam dari kalangan muslimin. Yang tidak mengerti ilmu juga didatangi fitnah. Yang mengerti ilmu didatangi fitnah. Jangan dianggap seorang syekh, seorang alim selamat dari fitnah. Justru mereka yang akan dikejar oleh fitnah. Siapa yang bisa membentengi mereka dari fitnah? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ta'ti 'ala jami'in nas. Yang namanya fitnah itu akan datang kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu, semuanya akan didatangi oleh fitnah. Siapa yang akan jatuh bersama fitnah tersebut? Dia yang akan menjadi korban dari fitnah yang ada. Siapa yang menolak fitnah tersebut, berarti dia akan terus berada di atas jalan al-haq. Dia terus berada di atas jalan kebenaran, as-siratal mustaqim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab ilmu yang bermanfaat yang ada pada dirinya. Wala yastati'una al-khalasa minha, dan mereka yang sudah terfitnah, al-maftunun, sudah tidak akan mungkin lagi keluar dari jurang-jurang fitnah tersebut. Walau takhallasu minha ma takhallasa minha ahluhum wa auladuhum wa man haulahum. Kalau mereka mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa keluar, bangkit dari jurang fitnah tadi. Dia terjerumus, terjerembab ke dalam fitnah. Tapi diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rujuk kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Dan di antara sifat dari ahli sunnati wal jamaah adalah ar-raja' al-haq, kembali kepada al-haq. Tidak akan menutupi, membatasi dirinya dengan al-haq, rasa malu atau gengsi dan yang semisalnya. Tidak. Ini bukan bahagian dari sifat ahli sunnati wal jamaah. Maka walau takhallasu minha, kalau memang dia diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari fitnah tersebut, ma takhallasa minha ahluhum, bisa jadi keluarga-keluarganya, auladuhum, anak-anaknya, wa man haulahum, dan orang-orang yang berada di sekitarnya tidak selamat.
Dia bisa menyelamatkan dirinya, dia kembali kepada al-haq. Mau dia kembali mengikuti nasihat kibar para ulama, mengikuti nasihat para masyayikh, mengikuti nasihat para duat, mau. Akan tetapi bisa jadi yang menghalangi dia dari kembali kepada al-haq tersebut orang-orang yang berada di sekitarnya. Kenapa? Orang-orang yang berada di sekitarnya orang-orang yang jelek, julasa usu, bitanatun sayyi'atun. Orang-orang yang jelek yang tidak bisa membantu dia untuk berada di atas jalur kebenaran. Fahiya mithlun nar idza ishta'alat fil hatabil hashim. Al-hashim ay al-yabis. Maka fitnah yang membara ini, fitnah yang telah merebak tersebar di tengah-tengah muslimin, ibaratnya seperti sebuah api yang telah membakar dedaunan yang kering. Terus akan menambah, terus akan bertambah besar api tersebut. Apalagi kalau sudah ditambah dengan minyak tanah misalkan, tambah membara lagi. Inilah fitnah. Yas'ubu itfa'uha, akan sulit untuk dipadamkan. Ini fitnah. Kalau sudah merebak, sudah tersebar di tengah-tengah muslimin, yang awalnya fitnah itu kecil, sama seperti kebid'ahan, kecil awalnya. Tapi kalau sudah membesar, fitnah ini sudah seperti api, yas'ubu itfa'uha, sulit untuk dipadamkan. Sulit, sudah mau dipadamkan bagaimana? Sudah kemana-mana apinya. Lakinnal qada' alaiha awwala ma tahdutsu sahlun. Padahal kalau mau jujur, sebenarnya ketika fitnah itu awal pertama kali munculnya, mudah untuk dipadamkan. Tapi kalau sudah membara, sudah merebak, tersebar di tengah-tengah muslimin, sulit. Hakikatnya apa? Pada saat fitnah itu masih kecil, kebid'ahan itu masih kecil, walaupun tidak bisa dianggap remeh seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Tapi di awal-awal fitnah tadi, di awal-awal kebid'ahan tersebut, bisa masih untuk dipadamkan cepat-cepat. Belum tersebar, masih bisa untuk dia selamat dari fitnah tersebut. Ammal qada'u 'alaiha ba'da ma ta'dhumu wa taghalladu fa innahu sa'bun. Kalau sudah fitnah itu merebak, menyebar di tengah-tengah muslimin, masuk kepada keluarganya, masuk kepada anak-anaknya, masuk kepada para thalabahnya, masuk kepada para muta'assibinnya, masuk ke mana-mana sudah, fitnah ini sudah tersebar di tengah-tengah muslimin, orang-orang yang berada di sekitarnya, fa innahu sa'bun, sulit untuk dipadamkan, akan terus merebak, akan terus menyebar. Fayajibul hazmu ma'aha, maka kalau fitnah itu sudah tersebar, wajib untuk kita lawan, wajib untuk kita jelaskan, wa adamut tasahuli fiha, dan tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk menghadapi fitnah tersebut. Artinya apa? Tenaganya lebih ekstra lagi untuk memadamkan api fitnah yang sudah terlanjur tersebar, memadamkan api fitnah yang sudah besar sekali. Beda dengan api fitnah yang di awal-awal. Contoh kecil, apa yang ada di tengah-tengah kita. Yang namanya fitnah komando yang ada di tengah-tengah salafiyin di Indonesia, pemicunya seorang yang bernama Askari bin Jamal, seorang ustadz di Balikpapan. Awal fitnah terjadi, kalau dia mau jujur, apa yang diniatkan oleh sebahagian asatidah, dalam tanda kutip pembina. Kenapa Anda bilang dalam tanda kutip? Karena dia tidak meyakini, tidak ada pembina di sini, tidak ada pembina di Ma'had Ibnul Qayyim. Baik, khalli ala kalamik, khalli ala qawlik. Seperti ucapan dia, tidak ada pembina. Baik, asatidah, teman-teman dia, Al-Ustadz Luqman Ba'abdu wa man ma'ah, Ustadz Qamar Su'aidi, Al-Ustadz Abdus Samad, dan yang bersama beliau-beliau, ingin datang ke Balikpapan, ke Ma'had dia, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang tidak perlu kita bongkar di sini apa permasalahannya. Menyelesaikan sebuah permasalahan. Akan tetapi ketika dia mengetahui akan ada beberapa asatidah, dalam tanda kutip pembina, yang akan datang ke Ma'had dia, panik langsung. Ada apa ini? Mulai muncul fitnah itu. Mulai muncul pelan-pelan. Ketika dia sudah panik, maka dia memutuskan untuk daurah yang akan diadakan di Ma'had Ibnul Qayyim tadi, Ustadz Luqman, maka dia putuskan untuk dibatalkan. Tidak usah jadi asatidah tersebut ke Balikpapan.
Kenapa? Khawatir. Ada kekhawatiran apa? Dia akan dinonaktifkan. Dia akan dipermasalahkan oleh asatidzah tersebut. Oleh ustadz tersebut. Khawatir, fitnah, panik. Maka ketika sudah terjadi keputusan tadi, sebenarnya kalau awal fitnah ini mau dia redam, baik, kalau ana salah misalkan, biarkan asatidzah tadi datang, kita selesaikan permasalahannya, duduk baik-baik. Kita bicarakan duduk permasalahannya apa. Kalau mereka asatidzah yang salah, mereka siap untuk rujuk. Kembali dari kesalahannya menuju al-haq. Tapi kalau memang Anda askari yang salah, ayo siap untuk rujuk. Ini kalau mau memadamkan api fitnah di awal perkara, di awal kejadian, kalau mau. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, sudah terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya fitnah ini sudah terlanjur menyebar. Dia ambil keputusan untuk dibatalkan daurah yang ada, dia ambil keputusan untuk tidak menerima kedatangan asatidzah al-fudala tersebut, dia putuskan untuk tidak bertanggung jawab atas daurah yang kalaupun akan terus berjalan. Panik tadi. Akhirnya fitnah mulai dari situ dengan cepat menyebar di tengah-tengah salafiyin, khususnya di Ma'had Ibnu Qayyim Balikpapan. Menyebar. Ribut. 4 asatidzah kita al-fudala jazahumullah khair mengambil sikap. Al-Ustaz Abdul Haq, wal Ustaz Abdul Majid, wal Ustaz Ibrahim, wal Ustaz Abdul Fattah, hafizahumullah wa ra'ahum. Mengambil sikap karena melihat kondisi di dalam sudah parah. Ini fitnah. Ketika sudah tersebar di tengah-tengah muslimin, khususnya salafiyin, sulit sudah untuk dipadamkan. Mau dipadamkan bagaimana? Terus berlanjut sampai sekarang tenggelam sudah yang namanya askari bersama mereka ahlul bid'ah wad dhalal, bersama Adil Mansur yang telah disebutkan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair, la adil wala mansur. Bersama dia tenggelam bersama fitnah. Mau bagaimana mau dipadamkan fitnah itu, mau bagaimana? Sudah tersebar, sudah menjadi fitnah yang sangat-sangat besar. Akhirnya berafiliasi, bergabung dengan fitnahnya as-Sa'iqah yang dibawa oleh Muhammad bin Hadi. Bergabung bersama. Kenapa? Karena cocok. Al-arwah junudun mujannadah. Visi misinya sama. Tidak senang kepada beberapa bitanah yang dalam tanda kutip sayyi'ah, orang-orang jelek di sekitar Syekhuna Syekh Rabi'. Ada di sana Syekh Arafat, ada di sana Syekh Abdul Wahid, ada di sana Syekh Abdul Ilah, ada di sana Syekh Bandar dan yang seterusnya dari para masyayikh. Akhirnya fitnah ini tambah lagi sudah menyebar dengan cepat, membara, terus membakar orang-orang yang berada di sekitarnya dan orang-orang muta'assibun yang fanatik dengan Muhammad bin Hadi dan yang ada di Indonesia sudah sulit untuk dipadamkan api fitnahnya. Kalau diisyaratkan oleh beliau, al-qada 'alaiha awwala ma tahduts sahlun. Kalau mau pertama kali itu dipadamkan, ngalah sudah, tanazul. Baik, ana salah. Ana akan terima kedatangan asatidzah, selesai sudah. Tidak akan terjadi seperti ini. Tidak akan terjadi fitnah yang merebak di tengah-tengah salafiyin di Indonesia. Yang ini membela askari, yang itu kontra dengan askari, yang lainnya. Subhanallah. Tuduhan-tuduhan dusta, ucapan-ucapan yang keji keluar. Lupa akan hadis Nabi SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Ya masih mending kalau celaan. Apa yang terjadi di Ma'had Ibnu Qayyim Balikpapan kepada sebagian pihak yang tidak sejalan dengan pemikiran mudirnya, pemikirannya askari, diintimidasi, baik secara fisik maupun mental. Diintimidasi. Bahkan tidak bisa dipungkiri, sebahagian kendaraan yang dimiliki oleh ikhwan kita yang di sana dirusak. Jendela yang ada, jendela rumah dipecah. Apa ini? Sudah keluar dari jalur al-haq. Sudah keluar dari jalur bimbingan ulama al-kibar. Karena sudah keluar dari apa yang disebut dengan tariqul huda, jalan hidayah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kaidah yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah harus kita pahami benar-benar. Kalau fitnah itu masih terjadi di awal-awal, ini bisa kita kiaskan dengan antara salafiyin. Khusumah, misalkan ada permusuhan antara kita dengan si fulan, antara kita dengan si allan, kita tidak senang, tidak enak hati, cepat-cepat selesaikan, ketemu, ayo.
Duduk bersama, selesaikan masalahnya. Jangan dendam lah. Dendam bukan bahagian dari akidah ahli sunnah, lebih-lebih akidah dari a'immatus salaf. Ini akidah yang jelek sekali, sifat yang radhilah, sifat yang hina. Maka kalau sudah ada khusumah, sudah ada sesuatu yang tidak enak, tidak cocok ketemu dengan ikhwan ini, mukanya masam, ketemu anak salam tidak dijawab, duduk masalah, dudukkan permasalahannya. Jangan didiamkan berlarut-larut terus. Kalau didiamkan berlarut-larut sudah menjadi sesuatu yang besar, sulit sudah untuk dipadamkan. Dari awal cepat-cepat ditangani, cepat-cepat diselesaikan. Duduk baik-baik. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Yang merasa terzalimi sabar. Yang merasa menzalimi minta maaf. Selesai. Akui kesalahan, yang lainnya menerima kesalahan atau menerima afwan, menerima permohonan maaf dari saudaranya tersebut, maka selesai sudah masalahnya. Di awal, mumpung di awal. Jangan sampai permusuhan tersebut sudah menjadi sesuatu yang besar, yang akhirnya akan membawa fitnah yang lebih besar lagi, wal'iyadzubillah. Sama ceritanya seperti Muhammad bin Hadi. Di hadapan Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair menjanjikan sekian permasalahan dia ketika memiliki kesalahan-kesalahan, ditegur oleh Syekh Rabi'. Ayo kembali, wahai Syekh Muhammad, kepada Al-Haq. Baik Syekh, aku akan buat muhadarah untuk mengklarifikasi ucapan-ucapanku, statement-statementku, pernyataan-pernyataanku. Ditunggu oleh Syekh. Lama, 3 bulan tidak ada, 4 bulan, setahun tidak ada. Jangan dikira fitnah Muhammad bin Hadi ini baru 2-3 bulan terakhir. Sudah lama, hampir 2 tahun. Mungkin sekarang masuk tahun ketiga, tahun keempat. Sudah lama. Tapi Syekh sabar, nasihati terus. Tapi pihak yang lain tidak ingin fitnah ini meredam, tidak ingin fitnah ini habis. Pihak-pihak tersebut menginginkan fitnah ini meledak, yang akhirnya benar. Sampai sekarang sebahagian salafiyin di negara muslimin, Jazair, Libya dan yang seterusnya pecah. Benar-benar pecah dan tidak bisa bersatu lagi karena fitnah sudah terlanjur merebak, menyebar di tengah-tengah mereka. Kalau ada pihak-pihak yang mau memadamkan api fitnah tersebut dari awal, maka tidak akan mungkin terjadi hal yang demikian. Tapi semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Ada Allah Subhanahu wa taala benar-benar untuk memilih dan memilah siapa hamba-hambanya yang benar-benar di atas al-haq dengan kejujuran, dan siapa yang berada di atas jalur al-haq as-salafiyah ini di atas kedustaan, wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sekian banyak fitnah yang ada dan yang akan ada nanti di zaman-zaman yang seterusnya. Amin Allahumma amin. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa lamma kana as-salafu fil qurunil mufaddalah, a'immatus salaf, pada zaman-zaman keemasan, muhasirina lil bid'ah, mereka sangat membentengi diri-diri mereka dari kebid'ahan, wa la yasmahuna bi syai'in minha, tidak rela untuk mengamalkan sedikit pun dari kebid'ahan yang ada, walaupun dianggap satu hal yang remeh, satu hal yang ringan, tidak mau mentoleransi yang namanya kebid'ahan. Kanatil qurunul mufaddalah anqa usuril ummah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjadikan zaman-zaman keemasan tersebut sebagai zaman yang patut untuk kita ikuti. Walihada asna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di dalam sabdanya, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di zamanku, generasi yang hidup di zamanku, yakni generasi para sahabat, kemudian yang setelahnya generasi tabi'in, dan yang setelahnya lagi generasi atba' at-tabi'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu warḍah. Bagaimana zaman tersebut benar-benar tidak akan mentoleransi yang namanya kebid'ahan. Kebid'ahan. Kesyirikan apalagi. Tidak akan dilakukan oleh mereka. Para salaf, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wardahum, tidak akan melakukan kebid'ahan walaupun sedikit. Satu kali saja wahai Abu Bakar, satu kali saja wahai Umar, tidak akan dilakukan. Ketika sudah menyelisihi akidah Nabi, ajaran beliau alaihi salatu wasallam, jauh-jauh ditinggalkan oleh mereka para sahabat. Dan mereka sepakat dengan hal ini. Sehingga hal ini lahir
atau melahirkan orang-orang yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud dan yang seterusnya dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, murid-murid mereka lagi dari kalangan atba' tabi'in, semuanya memiliki satu akidah, satu sikap dalam menyikapi kebid'ahan, tidak bertoleransi sama sekali. Oh ya sudah, silahkan kalau niat Anda baik, lakukan. Niat Anda mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Toh nanti negara Arab Saudi akan juga melakukan yang namanya mauludan. La haula wala quwwata illa billah. Tuduhan dusta, at-tuhmah, fitnah kepada negara at-tauhid, Mamlakah Arabia As-Saudiyah. Maka hal ini menjadikan 3 generasi pertama sebagai generasi emas, generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Apa sebabnya? Li'annahum ma kanu yatasahaluna ma'al bid'ah. Mereka tidak bermudah-mudahan dengan adanya kebid'ahan. Kanu yuhasirunaha. Benar-benar kebid'ahan itu ditekan, benar-benar diminimalisir, bahkan sampai tidak ada sama sekali kebid'ahan di zaman mereka. Wa kana ahluha yakhtafuna min quwwati ahlil haq. Yang namanya kebid'ahan, unsur-unsur kejelekan pasti ada. Tapi ketika al-haq dan ahlul haq kuat, kokoh berada di atas kebenaran, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba' tabi'in, kana ahlul bid'ah wad dhalal yakhtafuna min quwwati ahlil haq. Ahlul bid'ah wad dhalal semuanya tengkurap, bersembunyi, tidak bisa berkata apapun. Kenapa? Ahlul haq kondisinya kuat. Kebenaran benar-benar tersebar di tengah-tengah muslimin. Sahabat Nabi ada, Abu Bakar, Umar, orang yang kuat, orang yang benar-benar akan membela akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas. Sebahagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kaum Khawarij, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk mengajak mereka diskusi dengan diskusi yang ilmiah. Pertanyaannya satu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Afikum, apakah di antara kalian min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang saja yang mengikuti kalian, ya kaum Khawarij? Apakah ada di tengah-tengah kalian satu orang saja dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sama sekali. Menunjukkan apa? Menunjukkan akidah Khawarij yang ada di zaman beliau radhiyallahu ta'ala anhuma tidak sejalan dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuat. Diperhitungkan yang namanya ahlul haq di zaman keemasan tersebut, sahabat tabi'in, atba' tabi'in. Maka ketika ahlul haq berada di atas angin, mereka benar-benar tamassuk, berpegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidahnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka ahlul bid'ah wad dhalal yakhtafun, akan tengkurap, bersembunyi, tidak berani menunjukkan taring-taring mereka. Falamman qadatil qurunul mufaddalah, akan tetapi setelah lewat 3 generasi keemasan tadi, 3 generasi yang penuh dengan kemuliaan tersebut, 3 generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat sudah zaman atba' tabi'in, nasyitatil bid'ah wa ahluha wasyurur, mulai kembali bersemangat para ahlul bid'ah untuk menyebarkan kebid'ahan mereka, menyebarkan akidah-akidah mereka, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada di sisi mereka. Karena setelah 3 zaman keemasan tersebut, ahlul haq yang mulai bermain bermudah-mudahan, bermain tasahul, bermudah-mudahan dalam mengatasi atau berhadapan dengan kebid'ahan dan kesesatan. Washta'alatil fitan bainal muslimin. Setelah 3 zaman keemasan tadi, benar-benar fitnah itu akan ishta'alat. Fitnah itu akan tersebar, merebak di tengah-tengah mereka, tengah-tengah muslimin. Lakin Allah jalla wa ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah takaffala bihifdzi hadzal din, yang akan menjamin agama ini akan tetap ada. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin al-haq akan tetap berjalan di atas muka bumi sampai yaumul qiyamah. Walaupun mereka sedikit, walaupun mereka terhimpit, walaupun mereka terasing di tengah-tengah ahlul bid'ah wad dhalal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dalam keadaan terasing. Setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menerima dakwah beliau? Mayoritas bangsa Quraisy mengingkari beliau.
alaihi salatu wasallam. Bahkan paman beliau Abu Thalib tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan apa? Keterasingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal perjalanan dakwah beliau. Berjalan tahun demi tahun sampai ke hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Al-Madinah, maka alhamdulillah tersebar Islam. Bahkan di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz sudah menjadi negara muslim di benua Eropa itu dikuasai oleh muslimin. Akan tetapi di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayaudu ghariban kama bada. Nanti akan kembali terasing lagi. Zaman kita sekarang. Orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang yang mau kembali ke zaman batu. Tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti canggihnya zaman sekarang, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan dusta. Terusnya dari perkara-perkara yang membuat tanfir, membuat lari kaum muslimin dari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi peganglah kaidah yang ada di sisi ahli sunnati wal jamaah. Allah jalla wa ala, Allah lah yang akan takaffala bihifdzi hadzal din, menjamin akan terus ada al-haq itu di atas muka bumi. Kalau al-haq ada, otomatis ahlul haqnya ada. Karena al-haq itu akan dibela oleh ahlul haq. Fad-dinu mahfuzun walillahil hamd. Maka agama ini akan terus dijaga. Akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam akan terus ada sampai yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Lakinnal halaka yakunu ala ahli din. Akan tetapi yang mungkin tidak selamat adalah mereka yang berada di atas agama tersebut. Humul ladina yahlakun. Mereka orang-orang yang berada di atas ajaran tadi, orang-orang yang berada di atas agama tadi, bisa jadi mereka binasa. Tidak ada jaminan seorang yang berada di atas al-haq akan terus selamat. Tidak akan ada fitnah yang hinggap kepada dirinya. Dia di tahun pertama bersama al-haq, bersama ahlul haq, bisa jadi di tahun ketiga bersama ad-dhalal wa ahlud dhalal, bahkan menjadi pembelanya ahlud dhalal wal iyad billah. Tidak ada yang menjamin. Akan tetapi ad-din, aqidatus salafiyah, akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam tetap ada. Tapi orang-orang yang berada di atasnya lah yang dikhawatirkan akan terjatuh. Orang-orang yang di atasnya lah yang dikhawatirkan akan masuk ke dalam jurang-jurang fitnah yang ada wal iyad billah. Sedikit kita tambahkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah setelah adzanul isya berkumandang. Qul tafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Fad-dinu mahfuzun walillahil hamd. Agama ini akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal halaka yakunu ala ahli din. Akan tetapi kebinasaan itu akan menghinggapi mereka yang berada di atas agama tersebut. Humul ladzina yahlakun. Mereka yang akan binasa dengan fitnah-fitnah yang ada. Wa amma ad-dinu fa innahu mahfuzun bihifdzillah azza wa jalla. Adapun agama Islam ini, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sunnah-sunnah beliau, Al-Quranul Karim akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqayyidullahu lahu man yansuruhu wa yaqumu bihi. Dan ketika agama al-haq, akidah Nabi, Al-Quran, Sunnah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman, beliau mengatakan wa yuqayyidullah lahu. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan, memilih kaum-kaum yang akan terus membela man yansuruhu wa yaqumu bihi, yang akan terus membela dan berjalan di atas al-haq tersebut. Artinya selama al-haq ada, pasti ahlul haq ada. Selama Al-Quran ada, pasti ahlul Quran ada. Selama sunnah Nabi SAW ada, pasti ahlus sunnah wal jamaah ada. Akan tetapi ahlul Quran, ahlus sunnah, ahlul haq tidak bisa menjamin dirinya terus berada di atas kebenaran tadi. Bisa jadi menyimpang, bisa jadi terjerumus ke dalam fitnah yang ada. Akan tetapi kalau berbicara ada atau tidaknya mereka yang berada di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah, pasti ada. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wa in tatawallaw, apabila kalian menyimpang, apabila kalian masuk ke dalam jerumus-jerumus fitnah, yastabdil qauman ghairakum,
Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kaum yang lainnya selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Yang mana mereka tidak akan menjadi seperti kalian yang akan terjerumus ke dalam fitnah lagi. Waqal, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Kalau mereka yang berada di atas kebenaran dengan asas kedustaan, ingin kemasyhuran, ingin bahagian dari duniawiyah, sesuatu yang hina, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lainnya, yuhibbuhum, yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fallahu la yudayyi'u dinahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan agama ini. Tidak akan menyia-nyiakan al-haq, menyia-nyiakan Al-Qur'an, menyia-nyiakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam berjalan di atas muka bumi tanpa ada yang mengikutinya sedikit pun. La, mustahil, tidak akan mungkin. Yang namanya Al-Qur'an pasti ada ahlul Qur'an seperti yang kita sebutkan. As-sunnah pasti ada ahlus sunnah, al-haq pasti ada ahlul haq. Lakin kata beliau, akan tetapi nahnu alladzina nadhi'u idza dayya'na dinana. Kita yang akan jauh dari kebenaran. Kita yang akan jauh dari Al-Qur'an, kita yang akan jauh dari sunnah apabila kita berkhianat dari risalah-risalah tersebut, dari kebenaran-kebenaran tersebut. Karena kita dituntut berada di atas sunnah Nabi, mengamalkan, mengaplikasi, merealisasikan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam di atas kebenaran as-sidq. Kalau kita sudah menginginkan niat-niat yang lainnya, ingin kemasyhuran, ingin perkara duniawi, ingin mendapatkan faedah-faedah yang ada dari unsur-unsur dunia ini, berarti kita dhayya'na dinana, kita yang melalaikan diri kita sendiri. Kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam api fitnah tersebut. Wa tamala'una ma'al mubtadi'ah, dan kita banyak bertoleransi, banyak bermudah-mudahan dengan ahlul bidah wa ashabul ihdatsat, dan kita pun bermudah-mudahan untuk bergaul, duduk bersama orang-orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang baru, tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasahalna ma'ahum, dan kita loyal kepada mereka, fa innana nahnu alladzina nadi'. Kalau demikian keadaan kita, menganggap remeh kebid'ahan, duduk bersama ahlul bidah, loyal kepada perkara-perkara yang mereka buat bukan bahagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa kata beliau? Nahnu alladzina nadi'. Kita yang telah mengorbankan diri kita sendiri. Karena akidahnya jelas. Kita tidak boleh bermudah-mudahan dengan ahli bidah. Tidak boleh loyal kepada mereka, tidak boleh berbasa-basi dengan mereka, tidak boleh duduk bareng dengan mereka, jelas akidahnya. Nabi alaihi salatu wasallam, apa iya ternukil dari beliau duduk bersama kaum Khawarij, makan bareng, makan siang bareng, mulai makan malam bareng, berziarah kepada ahlul bidah, ahlul Khawarij? Pernah? Tidak pernah sama sekali. Yang ada adalah peringatan beliau alaihi salatu wasallam kepada umat ini dari jeleknya kaum Khawarij. Wa rubbama tanashshabu al-fitnatu wal qital. Tanashshab maknanya adalah istamarra. Wa rubbama, terkadang, istamarra al-fitnah. Fitnah itu akan terus merebak. Wal qital, bahkan sampai kepada tingkat pembunuhan. Wa tasfaqud dima, tertumpahnya darah-darah kaum muslimin, bisa babiha, dengan sebab tadi. Artinya dengan sebab bermudah-mudahannya kita bergaul dengan ahlul bidah, sehingga kita tidak mengingkari penyimpangan-penyimpangan kaum ISIS misalkan yang memenggal leher-leher muslimin yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Kita menganggap itu hal yang biasa, itu pantas dilakukan oleh mereka karena mereka ingin membela agama Allah dan yang seterusnya, memberikan uzur, bertoleransi dengan kesesatan-kesesatan mereka. Ini artinya kita yang telah keluar dari jalur kebenaran. Wala nastati'u an natakhallasa minha. Kalau sudah ada penyakit ini, berarti kata beliau kita sudah sulit untuk keluar dari fitnah yang ada, fitnah yang kita terjerumus ke dalamnya, wal'iyadzubillah. Artinya bermudah-mudahan dengan ahlul bidah akan mengantarkan kita kepada kesesatan yang akan sulit kita bangkit dari kesesatan tersebut, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya janganlah ikhwati fillah ya ra'akumullah kita bermujamalah, berbasa-basi dengan yang namanya kebid'ahan, berbasa-basi dengan yang namanya ahlul dalal atau orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya.
Kalau memang kita telah mengetahui dia berada di atas kesesatan, tinggalkan. Tidak usah kita ikuti, dan ikutilah jalan para ulama a'immatus salaf, karena mereka adalah warathatul anbiya, pewaris dari para nabi, terkhusus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang menjadi wejangan, nasihat, tausiah, arahan dari para ulama, kita ikuti dengan izin Allah. Itu menjadi penyebab kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Ulama bilang jauhi ahlul bidah, jauhi. Al-Imam Al-Barbahari menasihati kita, jangan anggap remeh kebid'ahan, jangan kita anggap remeh kebid'ahan. Selesai. Kita akan berjalan di atas al-haq biidznillah taala, dan kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla terus meneguhkan hati-hati kita di atas al-haq hingga akhir hayat, hingga Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa-nyawa kita. Amin Allahumma amin. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas pada malam hari ini atau bisa kita jawab. Apa saja penyimpangan Jam'iyah Ihya Uturat? Banyak. Penyimpangan dari Jam'iyah tersebut banyak. Yang paling parah adalah memecah belah barisan kaum Salafiyyin di setiap negara. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di Yaman, begitu pula di Jazair, di Libya, dan negara-negara yang lainnya. Wallahul musta'an. Yang paling parah adalah penyimpangan dari Abdurrahman Abdul Khaliq, yang tidak pantas untuk dibela dan tidak mungkin untuk kita bahas satu persatu karena penyimpangannya begitu banyak. Penyimpangan secara global yang ada di sisi mereka adalah tasahul ma'a ahlil bidah, bermudah-mudahan untuk bergaul dengan ahlil bidah, dan itu menyelisihi akidah ahli sunnah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dan dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Afwan, Anda bertanya apakah Askari dan Muhammad bin Hadi sudah rujuk dalam kebenaran? Belum. Sampai sekarang masih berada di atas kesesatannya. Bolehkah kita memberi nama kepada anak kita dengan Ibrahim? Silahkan. Tidak ada larangan untuk memberi seorang anak dengan nama Ibrahim. Jika kita sholat Jumat di masjid umum dalam keadaan sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian adzan pertama dikumandangkan, bagaimana sikap kita? Apakah ikut qabliyah Jumat padahal tidak ada, atau diam, atau sholat sunnah mutlak? Kalau mendapati adzan pertama yang dikumandangkan oleh awamul muslimin, kita apabila ingin mengerjakan sholat sunnah setelahnya, sholat sunnah mutlak tentu, dan hal itu berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina al-adzanaini salatun, kata beliau alaihi salatu wasallam, di antara dua adzan diperbolehkan, diizinkan untuk kita mengerjakan salat. Di antara dua adzan ini maknanya banyak. Yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di antara dua adzan maksudnya adalah adzan wal iqamah. Seperti ini, adzan Isya, iqamahnya Isya juga disebut adzan dalam syariat Nabi SAW. Bainal adzanaini salatun, di antara adzan Isya dan qamatnya Isya salat. Silahkan. Apakah itu salat sunnah rawatib? Bukan. Salat saja, salat sunnah mutlak. Begitu pula dijelaskan oleh Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah, ketika ada adzan pertama pada saat salat Jumat yang telah kita sebutkan pada pembahasan fikih di pelajaran Umdatul Ahkam, bahwa yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan ketika mereka mengumandangkan adzan pertama pada saat masuknya waktu zuhur. Yang benar itu adzan pertama dikumandangkan sebelum masuknya waktu zuhur. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, adzan pertama itu dikumandangkan agar kaum muslimin yang berada di pasar bersiap-siap untuk menutup toko-tokonya, menutup dagangan-dagangannya, menuju masjid Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholatul Jumat. Jadi dikumandangkan adzan pertama sebelum adzan atau sebelum waktu zuhur masuk, sebelum waktu Jumat masuk. Ini yang ada dari kekeliruan sebagian kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita. Akan tetapi ketika adzan pertama dikumandangkan, kita ingin sholat setelahnya, maka dipersilahkan sholat sunnah mutlak dengan dalil hadis Nabi SAW. Di antara adzan pertama dan kedua ada sebuah sholat, yaitu sholat sunnah mutlak. Baina al-adzanaini sholatun, kata beliau alaihi salatu wassalam.
Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.